Jawa Tengah sekitaran tahun 2003. Sebuah pernikahan megah sedang terjadi di sebuah kota kecil di tengah pulau Jawa. Hiburannya adalah pertunjukan wayang semalam suntuk. Maklum, sang laki-laki ini adalah seorang juragan buah. Dialah yang mengirimi buah ke seluruh pedagang yang berada di kota itu. Danu, orang biasa memanggilnya. Pemuda yang sudah menjadi duda, ia ditinggal oleh istrinya entah kemana. Baik dia ataupun keluarganya tak ada yang tahu menahu, hingga akhirnya ia pun menikah lagi dengan seorang gadis muda yang sering menjadi pembicaraan karena kecantikannya. Gadis itu bernama Wulan. Setelah acara selesai, Wulan kala itu segera diboyong ke rumah Danu. Pada awalnya, semua berjalan seperti biasanya. Kehidupan mereka normal saat hari-hari awal pernikahan mereka. Hubungannya sangat harmonis hingga sebuah kejadian aneh tiba-tiba saja datang mengganggu keluarga baru itu. "Mas, malam ini kamu gak keluar kan, Mas?" tanya Wulan kala itu pada suaminya. "Loh, memangnya keluar buat apa, Tondo? Hujan juga loh," jawab Danu pada istrinya sambil terus menyantap makan malamnya. "Ya siapa tahu, Mas. Kamu kan orangnya suka tiba-tiba keluar gitu aja," jawab Wulan dengan muka asam. "Aduh, jangan suka ngode-ngode gitu loh," sentil Danu dengan senyum manja pada istrinya. "Opo toh dasar mesum, gak gitu. Aku sekarang kayaknya ngerasa ada yang lagi ngawasin deh kalau lagi di rumah sendirian," jawab Wulan kesal. "Alah, mulai deh. Aku itu kalau keluar ya berarti ada kepentingan. Kamu itu gak usah mulai-mulai lagi loh. Mungkin hanya perasaanmu saja. Udah, rumah ini aman. Rumah ini adem, tenang, gak ada apa-apa. Gak ada hantu yang bakal nakutin kamu," ucap Danu pada istrinya. Setelah selesai makan, Danu pun lalu pergi ke ruang depan melakukan aktivitas setelah makan. Ya, ia merokok sambil bersantai menatap hujan yang turun malam itu dengan sangat deras. Sedangkan Wulan, ia mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Membereskan meja makan yang sudah berantakan, mencuci piring bekas mereka berdua dan peralatan masak lain yang sudah Wulan pakai. Satu persatu Wulan mulai membersihkannya dengan sabar sampai kemudian perasaannya tiba-tiba saja menjadi risau. Apa yang baru saja ia ceritakan seakan-akan terjadi. Tek, tek, tek. Telinga Wulan menangkap sesuatu dari arah belakang, namun terasa samar. Suaranya tidak begitu terdengar karena bercampur dengan suara air yang masih deras mengucur di wastafel. Wulan pun lalu memutar tuas keran untuk mengecilkan laju air yang masih ia pakai. "Mas, Mas," panggil Wulan. Namun tak ada jawaban. Wanita itu hanya mendengar suara rintik hujan yang masih terdengar membasahi genting rumahnya. Tak mau berpikir macam-macam, Wulan pun kembali mengencangkan air di keran wastafel untuk melanjutkan lagi pekerjaan yang belum selesai. Tek, tek, tek. Wulan terdiam sesaat. Bunyi itu kembali ia dengar lagi hingga akhirnya prang. Bunyi keras mengagetkan Wulan. Ia pun berbalik melihat tempat sendok dan garpu kala itu sudah berantakan entah oleh siapa. "Mas, Mas," teriak Wulan sambil berlari ke arah depan. "Ada apa? Kok teriak-teriak?" tanya Danu panik mendapati istrinya yang sedang berlari kencang dari arah dapur. "Ada apa?" tanya Danu kembali. "Mas, di dapur, Mas. Di dapur nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa," ucap Wulan terus mengatur nafasnya yang masih sesak. "Ya memang nggak ada orang. Ada apa? Coba kamu jelasin pelan-pelan," ucap Danu kembali. "Berantakan, Mas. Sendok, garpu, semua berantakan, nggak tahu siapa yang lempar," jawab Wulan mulai mengatur nafas. "Oh, masa iya? Nggak ada itu. Kamu jangan ngarang deh," ucap Danu tak percaya. Sini kalau kamu gak percaya. "Ayo ikut aku ke dapur, Mas," ucap Wulan sambil menggandeng tangan suaminya. Kemudian ia pun mengarahkan langkahnya kembali ke dapur dengan terburu-buru. "Nih, sini, Mas." "Loh, kok ucap Wulan kebingungan.
Kok apa? Aduh, Dok, kamu itu kelelahan. Mikirin apa sih? Tanya Danu sambil memegang tangan istrinya dengan lembut. Tadi beneran di sini berantakan loh Mas. Loh, mana? Ini semua tuh masih rapi, nggak ada yang berantakan. Semua masih pada tempatnya. Kamu mungkin ngantuk. Ayo, ya, itu istirahat aja ya. Ucap Danu memotong penjelasan sang istri mencoba untuk menenangkan. Kebingungan kala itu terlihat jelas di wajah Wulan, karena ia benar-benar merasa melihat sendok dan garpu terlempar entah oleh siapa. Semuanya tercecer di lantai dan juga meja tempat ia meletakkan lauk pauk. Tapi yang kini ia lihat dengan suaminya, semua sekejap kembali rapi. Kini pertanyaan mulai mengitari kepala Wulan. Sebenarnya apa yang barusan ia alami? Benar atau tidaknya peristiwa tadi baginya seperti benar-benar terjadi, namun bagi suaminya hal tersebut tidak pernah terjadi. Danu dan Wulan akhirnya bergegas menuju ke kamar mereka. Malam sudah semakin larut. Tubuh sepertinya harus segera diistirahatkan karena sudah lelah karena seharian beraktivitas. Wulan pun kini duduk di depan cermin, menghilangkan bekas riasan di wajahnya, memoles kembali dengan beberapa cairan, membuat wajahnya nampak ayu dalam kesederhanaannya. Sedangkan Danu, ia sudah duduk bersandar di depan kasurnya. Ia duduk dengan selimut yang sudah menutup kaki hingga bagian pinggang. "Duh, kamu itu bahagia gak sih sama aku?" ucap Danu tiba-tiba. "Loh, Kenapa nanya seperti itu Mas?" ucap Wulan balik bertanya. "Ya barangkali kamu tidak bahagia dengan aku. Barangkali ada hal yang kamu inginkan tapi masih kamu pendam. Siapa yang bisa tahu hati manusia?" ucap Danu lagi. Wanita mana yang tidak bahagia dinikahi oleh juragan muda? Hanya satu orang bodoh yang aku kenal, mantan istrimu. Aneh, pakai acara minggat segala loh. "Kamu itu kurang apa Thomas?" ucapnya sambil tersenyum kecut ke arah cermin. "Itu lagi, siapa yang bisa tahu hati manusia? Udahlah, nggak usah bahas-bahas dia lagi. Malas aku. Kita berdua, nggak perlu sosok ketiga," ucap Danu setengah kesal. Suamiku kesel. Lagian nggak bersyukur banget sih dia. Dia tuh gak bersyukur bisa dapetin kamu loh. Dasar perempuan bodoh," tutur Wulan yang kemudian diikuti suara guntur yang menggelegar dengan keras membuat ia terkaget. Sepersekian detik Wulan bisa melihat dari cermin ada yang sedang berdiri di depan jendela kamarnya kala itu. Ya, bayangan hitam berdiri mematung tak bergerak. Bayangan hitam yang lebih mirip sosok seorang perempuan. "Mas," panggil Wulan. Kemudian kilat cahaya datang membuat silau mata wanita itu. "Ada apa, Dek?" tanya Danu penasaran melihat tingkah aneh sang istri. Barusan Mas, barusan di situ ada orang berdiri," rengek Wulan sambil terus menunjuk ke arah jendela kamar yang berada tepat di belakangnya. "Apa sih? Gak ada apa-apa di situ." "Udah dong, jangan mulai lagi," ucap Danu. "Mulai apa sih Mas? Itu beneran tadi ada orang di situ," timpal Wulan lagi. "Gak mungkin ada. Kita itu hanya berdua di rumah ini. Gak ada yang namanya sosok ketiga. Udah, kamu tidur aja. Kamu itu kecapean," sambung Danu lalu mengarahkan sang istri untuk segera tidur. Di tengah hujan lebat, malam yang dingin, saat seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Danu. Ya, mereka saling membutuhkan sebenarnya sebagai manusia yang memang membutuhkan sebuah hubungan biologis. Bunyi binatang malam terdengar jelas, mengganti bunyi rintik hujan yang kian lirih. Hanya tersisa gerimis yang masih turun membasahi bumi. Detak jam terus bergerak tepat tengah malam. Kala itu Wulan mulai merasa gelisah. Sepertinya ada yang membuat dia tidak nyaman. Tiba-tiba saja ia merasakan dingin yang begitu mencekik sampai nafasnya terengah. Wulan pun terbangun membuka matanya dan dalam waktu singkat matanya langsung menangkap sosok aneh yang kini menempel di langit-langit rumahnya tepat di atasnya.
Wulan tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, membeku, tak ada yang bisa dia ucapkan. Hanya mulutnya yang terus saja terbuka menganga, melihat makhluk dengan rambut yang berantakan menatap tajam ke arahnya. Wulan mencoba berteriak, tapi sosok itu malah tersenyum menyeringai. Dari mulutnya menetes cairan yang langsung jatuh tepat di wajah Wulan. Cairan itu jatuh lalu mengotori wajah Ayu Wulan. Bau busuk tercium menyengat, menambah sesak nafas Wulan. Wanita itu pun tak sanggup lagi melihat hal gila yang terjadi saat ini. Ia mencoba bangkit dari tempatnya tertahan. "Mas!" teriak Wulan kencang, memecah keheningan malam itu, membuat Danu pun terperanjat. Lelaki itu nampak kebingungan dengan keadaan sang istri. "Ada apa, Dek? Aduh, kok teriak-teriak? Ini malam-malam gini loh, gak enak sama tetangga," tanya Danu sambil mengelus kepala Wulan yang tertunduk lesu. Kedua tangannya menutupi wajah. Bisa terlihat tubuh Wulan bergetar begitu hebat. "Mas, tadi," ucap Wulan dengan mulut yang ikut gemetar. Iya, tadi itu kenapa? Ngomong yang jelas," cecar Danu. Ingin segera ia mendapatkan jawaban dari istrinya. "Tadi itu apa, Mas? Ada yang nempel di atas langit-langit kamar ini. Sumpah aku nggak bohong," ucap Wulan mencoba meyakinkan lagi. Kamu itu ngimpi buruk. Udah nggak ada apa-apa," timpal Danu yang memang masih tidak percaya dengan apa yang dialami Wulan. Prak! Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan suara keras dari luar, membuat mereka berdua terdiam sesaat. Suara berisik tadi menyisakan kesunyian malam itu. Mas, itu ucap Wulan. Maling kucing, gak mungkin maling," jawab Danu. Lalu ia pun bangkit dari tempatnya, meraih sebilah golok yang kala itu masih tertutup sarung yang dililit kain jarik bercorak batik. Lelaki itu mulai membuka pintu, lalu berjalan perlahan. Wulan mengikuti sang suami dari arah belakang. Mereka berdua waspada dengan kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Mereka berdua perlahan berjalan sembari menyalakan satu persatu saklar lampu yang mereka lewati. Tapi hasilnya nihil. Di ruang tamu tak ada siapa-siapa. Pintu depan kala itu tampak masih rapat terkunci, jendela pun tak ada yang terbuka. Danu dan Wulan membalik arah, mulai menyalakan lampu di ruang tengah. Tak ada siapapun. Hingga akhirnya mata mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Ya, sosok yang berdiri di belakang meja makan. Lampu yang belum menyala menghalangi mereka berdua untuk bisa melihat lebih jelas bayangan hitam itu. Danu kemudian maju. Segera ia menyalakan lampu saklar yang berada di dekatnya, saklar lampu ruang makan. Namun saat Danu menyalakan lampu, sosok itu tiba-tiba lenyap bersamaan dengan lampu yang menyala. "Loh, kok hilang? Tadi aku juga lihat orang di sini," ucap Danu dengan wajah yang kebingungan. "Percayakan, Mas. Sudah percayakan sama aku. Ini ada yang gak beres, Mas. Ada sosok ketiga di rumah ini, Mas. Mas, aku nggak mau diganggu, Mas. Aku nggak mau diganggu terus," rengek Wulan pada suaminya. Sudah, Nduk. Udah jangan dipikirin lagi ya. Nanti malah jadi hal yang gak baik. Sudah, ayo kita kembali ke kamar. Besok kita bahas lagi," perintah Danu sambil menarik tangan istrinya. Mereka berdua pun kembali ke kamar, menutup pintu dan menutup kejadian ganjil pada malam itu. Dalam kepala mereka berdua, kejadian demi kejadian tak masuk akal masih sangat mengganggu mereka. Namun Danu bersikap senormal mungkin, mengajak Wulan untuk berpikir hal-hal yang baik. Kicau burung terdengar merdu pagi ini, namun tak semerdu hati Wulan yang baru terbangun dari tidurnya. Matanya masih sayu. Ia masih ingat setiap detail kejadian tadi malam. Wulan masih meringkuk di atas kasurnya. Rasa kantuk masih dirasakan oleh Wulan. Semalam tidurnya sangat tidak tenang. Ia takut walau hanya untuk memejamkan mata. "Dok, ayo bangun. Buatin aku kopi, kek. Udah siang ini," ucap Danu sambil berjalan melintasi kasur. "Iya, Mas. Aku masih ngantuk ini loh. Semalaman tidurku nggak tenang," ucap Wulan memelas. "Kamu masih mimpi buruk? Udahlah, nggak usah dipikir. Itu hanya bunga tidur, ya. Nggak perlu dibuat pusing," timpal Danu. "Kamu itu selalu gitu sih, Mas.
Selalu ngeremehin apa yang aku lihat. Kamu pikir itu biasa? Tanpa meminta jawaban dari Danu, Ulan segera bangkit dari kasur lalu pergi ke ruang depan. Dan saat ingin membuka pintu, samar-samar Wulan melihat seseorang yang sedang berdiri di depan rumahnya. Ya, nampak seperti sedang menjatuhkan sesuatu. Maklum, rumah Danu berada tepat di depan jalan raya. Siapapun bisa lewat di depannya. Perlahan pun Wulan mulai membuka pintu. Sosok itu seperti menyadari kehadiran Wulan. Mereka pun saling bertatapan hingga Wulan memberanikan diri datang ke arahnya. Mengetahui tindakan Wulan, orang itu pun segera kabur berlari ke arah yang lain. Wulan tak bisa berteriak. Tidak bisa berteriak memanggilnya. Ia hanya ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Hingga akhirnya mata Wulan menangkap pemandangan aneh yang berada di depan rumahnya, yang kini sudah penuh dengan kembang setaman yang disebar tepat di depan pintu gerbang. Entah apa maksud dengan semua ini. Wulan kala itu hanya bisa bergidik ngeri lalu masuk ke dalam dan mulai mencari sang suami. Mas, ucap Wulan sambil berlari. Ada apa lagi? Berisik banget ya, ucap Danu yang mulai kesal. Sini mas, sini. Ayo, aku tunjukin sama kamu. Sini, ucap Wulan memburu, menggandeng tangan suaminya dan mengajaknya ke depan rumah. Itu mas, coba lihat. Coba kamu lihat sendiri, ucap Wulan sambil terus menunjuk ke arah bawah. Apa iki? Kok ada kembang setaman di depan rumah aku, Duh? Ucap Danu mulai bingung. Rumah kita mungkin dikirimin teluh mas. Kita bisa kena santet nanti, ucap Wulan dengan ekspresi takut. Danu hanya bisa menatap terus ke arah bawah. Ia terus memperhatikan kembang setaman yang kini sudah tercecer di depan rumahnya. Kala itu ia berpikir jika yang melakukan ini adalah saingannya, ya saingan yang ingin menjatuhkan posisinya sebagai juragan buah di tempatnya. Tapi lain dengan apa yang difikirkan oleh Wulan. Mas, apa mungkin ya ini yang melakukan ini semua mantan istrimu? Apa dia ya yang melakukan hal ini? Ucap Wulan kala itu penasaran, tapi Danu hanya menatap nanar pada sang istri. Kemudian ia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Wulan masih termenung melihat sikap suaminya setelah sebelumnya mulutnya tak sengaja menyebut nama dari mantan istri Danu. Bra! Kenapa mas? Kok malah diam saat aku nyebutin nama wanita itu? Timpal Wulan yang tiba-tiba datang dari arah depan rumahnya sambil membanting pintu dengan keras. Danu masih terdiam. Ia tidak menjawab apa-apa. Tangannya kala itu masih sibuk dengan memasukkan gula dan kopi. Bunyi ketel pun terdengar nyaring. Tanda air sudah mendidih. Mas, jawab dong. Apa benar kamu masih mikirin istri pertamamu? Jawab mas, ucap Wulan dengan nada emosi. Danu masih terdiam. Ia masih membisu, tak menjawab apapun pertanyaan yang diajukan Wulan. Lalu tiba-tiba Danu mengangkat ketel panas itu. Ia genggam keras dengan tangannya tanpa memakai kain. Dan setelahnya ia mengangkat ketel itu tinggi-tinggi mulai searah dengan kepalanya. Kamu mau tahu bukti aku cinta sama kamu, Dek? Biar aku siram pakai air panas saja kepalaku. Biar kamu senang, biar kamu tenang, ucap Danu yang kala itu membuat Wulan hanya menganga mendengar jawaban yang keluar dari suaminya. Biar jadi bukti, aku rela lakuin apapun buat kamu. Ya, mas, jangan, ucap Wulan sambil berlari ke arah Danu, kemudian meraih tangan dan membujuk sang suami. Kamu tahu apa-apaan tuh mas? Aku cuma tanya gitu aja loh, ucap Wulan sambil mencoba menenangkan sang suami. Aku nggak suka dengan caramu bertanya seperti itu. Danu menjawab dengan menatap tajam ke arah sang istri. Yowis, sekarang aku tanya baik-baik. Apa kamu masih memikirkan istrimu yang dulu? Tanya Wulan dengan ucapan yang lebih halus kali ini. Aku berani melakukan apapun demi kamu. Apapun. Aku pernah cerita kalau aku sudah minta izin sama Dira supaya mau dimadu, tapi perempuan itu malah memilih minggat entah kemana, membawa uang berjuta-juta hasil aku berjualan dan menabung. Lelaki mana yang tidak marah jika nama itu disebut lagi? Ungkap Danu penuh emosi. Aku sudah bicara baik-baik. Aku sayang dia, tapi itu dulu.
Setelah semua kejadian itu, aku tak mau anggap dia ada lagi. Sekarang aku itu cuma cinta sama kamu. Sudah paham belum? Tambah Danu membuat Wulan hanya bisa terdiam. Ia pun kemudian meraih ketel yang masih panas itu dengan menggunakan kain lap. Asapnya yang tak sengaja menempel di tangan Wulan membuatnya meringis menahan panas. Ia letakkan ketel itu di atas meja, menarik tangan suaminya. Wulan bisa melihat telapak tangan Danu memerah, tanda panas ketel itu mengalir sampai besi di bagian atas. "Sini mas, ikut aku ke depan," ucap Wulan yang langsung menarik tangan sang suami. Mereka berdua kini mengarah ke ruang depan, duduk berhadapan. Mata mereka saling memandang. Danu hanya diam. Senyum pun tiba-tiba merekah di wajah Wulan. Kamu jangan nekat gitu. Kalau ada setan lewat gimana? Airnya jatuh kena kepalamu gimana?" tanya Wulan dengan nada sedikit menggoda. Mulutnya bergerak seperti membaca sesuatu. Lalu ia pun mengembuskan udara keluar dari mulutnya tepat di depan wajah Danu. Laki-laki itu tiba-tiba bisa berubah lebih tenang. "Aku itu cinta sama kamu. Aku bingung kalau kamu nanya-nanya kayak gitu. Apapun aku lakukan buat kamu, Dek," ucap Danu yang kemudian dibalas anggukan manis oleh Wulan. Mereka berdua saling terdiam. Entah angin atau apa tiba-tiba membuat wajah mereka pun maju perlahan. Lalu bibir mereka pun saling bertemu, menempel tepat di permukaan. Masing-masing tangan saling bersentuhan. Perlahan Danu dan Wulan larut dengan suasana. Dan hingga akhirnya ting ting, Danu dan Wulan berhenti dengan bibir yang masih menempel. Mereka terdiam, melepaskan dekapan, mencoba mendengarkan lagi apa yang barusan mereka dengar. Mungkin telinga mereka salah menangkap suara. Ting, ting, ting. Suara itu terdengar kembali. Mereka berdua kini saling memandang. "Mas, suara apa itu?" "Sepertinya dari arah dapur," ucap Wulan sambil melirik suaminya. "Gak mungkin maling," ucap Danu. Mereka berdua pun segera berdiri dari duduknya, berjalan secara mengendap-endap di rumah sendiri. Dan saat Danu mengintip dari sisi tembok ruang depan, ia pun menarik nafas panjang. Kemudian ia berjalan tenang diikuti Wulan di belakangnya. Perlahan mereka berdua berjalan ke arah meja makan. Raut wajah heran tergambar jelas pada Danu, disusul dengan Wulan yang datang tiba-tiba menutup mulutnya karena terkejut. Segelas kopi hitam yang masih panas kala itu terhidang di atas meja tanpa tahu siapa yang membuat, tanpa tahu siapa yang meraciknya. Wulan dan Danu ingat betul, ia batal menyeduh kopi karena ketel sudah ditaruh kembali di atas kompor oleh Wulan. Siapa masih membuat ini?" tanya Wulan panik. "Aku nggak tahu, Nduk," jawab Danu lirih sambil mengangkat gelas itu lalu mulai menyeruput kopi yang terhidang. Ia pun terus menatap gelas berisikan kopi hitam itu. Lalu ia melihat posisi sendok yang diletakkan rapi di atas piring kecil. Danu seperti mengetahui aroma kopi ini. Ya, Danu seperti tahu siapa yang biasa membuat kopi ini. Dari rasanya yang pas, tidak begitu manis dan tidak begitu pahit. Dan sesaat Danu seperti merasakan kehadiran Dira di belakangnya. "Pas kan, Mas?" Danu pun terkaget mendengar kalimat itu. Ia tersentak lalu menjatuhkan gelas kopi yang ia pegang. Bunyinya nyaring terdengar membuat Wulan langsung panik dengan apa yang terjadi. "Mas, kenapa mas? Kamu kenapa?" tanya Wulan panik. Nggak apa-apa, Nduk. Mungkin aku hanya kecapean. Aku perlu istirahat," ucap Danu yang kemudian berlalu kembali menuju kamarnya. Wulan kala itu hanya bisa melihat ada hal aneh dengan suaminya. Tiba-tiba saja ia seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Tatapannya kosong, seperti ada yang ditutupi oleh Danu. Namun Wulan tak serta-merta membiarkan suaminya begitu saja. Ia kemudian menuntun Danu menuju kamarnya untuk beristirahat. Aroma kopi menyeruak memenuhi ruangan membuat Danu pun terbangun dari tempatnya tertidur. Ya, ia kenal bau ini, sangat mengenal. Seluruh lampu kamar mati, hanya menyisakan sedikit cahaya yang berasal dari sela pentil yang tidak tertutup penuh. Danu pun bangkit dari tidurnya. Ia perlahan mengejar bau yang terus masuk ke kamarnya. "Sudah bangun, Mas? Nih kopinya," ucap sang istri. "Sudah, lelah aku. Banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Banyak kejadian yang terjadi, Nduk," ucap Danu sembari duduk di depan meja makan dekat dapur. Sudah,
minum dulu kopinya. Sudah aku buatkan untukmu, Mas. Semoga bisa membuatmu tenang, ucapnya sambil menyodorkan gelas yang berisi kopi hitam. Danu kemudian meminum kopi itu perlahan, senyumnya mereka lebar. Memang paling pas kopi buatan kamu. Selalu suka. Sudah lama rasanya nggak minum kopi seenak ini. Makasih ya, ucap Danu sambil tersenyum sebelum secara perlahan senyuman Danu pun berubah. Ia sadar akan sesuatu yang aneh di sini. Lalu, jika itu yang kamu ucapkan, kok kamu tega sama aku, Mas? Demi perempuan itu. Ucap sosok wanita itu. Danu bisa melihat wajah dari sang perempuan yang duduk di depannya menggunakan daster berwarna merah bercorak ukiran batik kembang. Perempuan itu tersenyum namun menangis. Darah segar keluar dari matanya. Kondisi tubuhnya yang tadinya rapi berubah tragis. Tubuh perempuan itu penuh dengan sayatan. Dari kepalanya mengucur darah kental yang terus mengalir membasahi tubuhnya, hingga darah itu mengalir di atas meja. Jawab, Mas, jawab. Dira, teriak Danu yang kemudian terbangun dari tempat tidurnya. Keringat kini memenuhi tubuhnya, terlihat jelas di kening hingga wajah tubuhnya terus bergetar. Dira, apa sih, Mas? Kamu mimpi wanita itu ya? Ucap Wulan yang masih berdiri di depan kamar dengan pintu terbuka. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Danu. Ya, tak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia mimpikan pada istrinya Wulan. Jawab, Mas, bentak Wulan. Danu pun masih terdiam, wajahnya nampak kebingungan. Entah dari mana suara itu terdengar jelas. Suaranya merdu namun membuat bulu kuduk Wulan berdiri. Danu nampak heran dengan hal ganjil yang terjadi saat ini. Ia pun kemudian berdiri dan berjalan ke arah Wulan. Lalu mereka berdua mengarahkan pandangannya ke taman belakang. Tepat di tengah taman terdapat gazebo kayu berjarak beberapa meter dari ruang tengah rumah itu, dipisahkan oleh pintu kaca yang tirainya terbuka lebar. Dari situ Danu dan Wulan bisa melihat sosok itu duduk sendirian dan terus saja menyanyikan lagu tersebut. Yang kamu sembunyikan pasti akan ketahuan. Bau mayat tak bisa dibendung dan orang-orang akan segera tahu, ucap sosok itu. Diikuti dengan gorden pintu dan jendela yang tertutup secara bersamaan. Gelak tawa wanita itu pecah saat petang datang, lalu lambat laun menghilang seperti terbawa angin. Hingga malam pun tiba. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar bunyi pintu diketuk. Wulan segera berlari ke depan, lalu ia mulai membuka pintu. Selamat malam, Mbah, ucap Wulan pada sosok orang tua dengan pakaian serba hitam, berjenggot putih dan mengenakan tutup kepala. Orang tua itu berjalan bungkuk dengan tongkat di tangan kanannya. Wulan pun lalu mencium tangan lelaki tua itu. Ada tamu siapa, Nduk? Tanya Danu yang tiba-tiba keluar dari arah belakang. Mas, perkenalkan, ini Mbah Kawi. Beliau ini adalah guru spiritualku, Mas, ucap Wulan memperkenalkan orang tua itu. Kamu itu nggak tanya dulu ke aku ya? Main undang orang saja. Kita kan bau darah di mana-mana. Bau darah. Potong Mbah Kawi membuat Danu tak bisa melanjutkan pernyataannya. Ada yang tidak beres dari rumah ini. Berasal dari taman di belakang rumah ini. Lanjut Mbah Kawi sambil menunjuk ke arah belakang. Ah, persetan dengan semua ini. Aku itu tidak butuh jenengan, Mbah, bentak Danu. Mas, Mbah Kawi ini bakalan nolong kita dari sosok ketiga di rumah ini. Aku ini udah gak tahan, Mas. Ini udah mengganggu, ucap Wulan mencoba menjelaskan. Tiba-tiba angin kencang seperti berhembus masuk ke dalam rumah. Perasaan mencekam seperti ikut hadir di dalamnya. Cahayu, bawakan Mbah air putih. Pakai gelas besar. Ada yang akan Mbah lakukan, ucap Mbah Kawi. Wulan pun segera pergi ke dapur. Ia mengambil air putih yang lalu dimasukkannya pada gelas yang besar. Wulan pun dengan cepat membawanya ke hadapan Mbah Kawi. Pria itu kini sudah duduk di kursi, sedangkan Danu terlihat masih mondar-mandir seperti orang yang bingung. Wulan pun kemudian meletakkan gelas yang sedari tadi ia bawa. Monggo, Mbah,
ucap Wulan sambil meletakkan gelas di hadapan Mbah Kawi. Lantas Mbah Kawi kini mengeluarkan sesuatu yang dibungkus oleh kain coklat dari sakunya. Saat dibuka, bungkusan kain itu berisikan daun sirih, gambir, kapur sirih, buah pinang muda, bunga kantil, dan beberapa potong kelopak mawar. Mbah Kawi kemudian membungkus ke semua bahan dengan daun sirih. Ia kunyah secara perlahan. Dari saku sebelah kiri ia keluarkan sesuatu lagi, sebatang rokok yang terbungkus daun jagung kering. Segera ia nyalakan. Asap mengepul di ruangan. Bau kemenyan mulai tercium dengan tajam. Mbah ngapain? Sudah Mbah, gak usah lakuin apa-apa. Ini rumah saya, ucap Danu mulai kesal. Mas bisa dulu gak sih? Biarkan Mbah Kawi bekerja. Biarkan dia memberikan perlindungan untuk keluarga kita. Jawab Wulan lagi. Tapi gak gini caranya, Dek. Aku itu gak kenal sama orang ini, timpal Danu. Mbah Kawi yang melihat itu lantas menatap tajam ke arah Wulan. Wajahnya seperti mengisyaratkan sesuatu. Wulan yang menangkap hal itu langsung mendekat ke arah suaminya. Mulutnya kala itu seperti mengucap sesuatu. Kemudian Wulan mulai mengelus tangan Danu sebanyak 3 kali. Setelahnya ia hembuskan udara dari mulutnya ke arah Danu. Mas, kamu yang tenang ya. Aku sama Mbah Kawi yang akan menangani ini, ucap Wulan. Iya Nduk, aku manut aja. Dah, aku nurut sama pilihanmu, ucap Danu yang tiba-tiba menjadi penurut pada istrinya itu. Mbah Kawi melihat ke arah Wulan, ia pun tersenyum ke arah wanita itu. Wulan kemudian berjalan mendekat ke Mbah Kawi, orang tua itu. Lalu mereka saling berbisik. Apa yang aku tanam, apa yang aku titipkan akan membuat laki-laki itu nurut sama kamu. Gak usah takut. Selama aku hidup, segala yang kamu lakukan akan berjalan lancar, ucap Mbah Kawi sambil tersenyum. Suwun Mbah, apa yang Mbah berikan bisa membuat saya seperti ini. Tapi tolong lenyapkan gangguan sosok ketiga ini ya. Hidupku gak tenang Mbah, pinta Wulan. Sudah, diam saja, tenang. Aku akan bersih-bersih demit di rumah ini, ucap Mbah Kawi lagi. Wulan pun kemudian mengangguk lalu kembali ke sisi sang suami yang kini masih berdiri. Danu masih termenung. Wajahnya datar dan kosong seperti ada yang mengisi di pikirannya. Mbah Kawi pun meminum air yang berada di depannya. 3 kali tegukan. Kemudian orang tua itu berdiri menyiramkan air yang ia bawa dari ruang tamu sampai ruang tengah sedikit demi sedikit. Setelahnya Mbah Kawi pun berdiri menghadap taman belakang. Semua pintu kaca tertutup dengan tirai terbuka. Mbah Kawi kala itu bisa melihat gazebo dengan jelas dari dalam ruangan. Matanya menatap tajam, seperti ada sesuatu di tempat itu. Mulut Mbah Kawi tiba-tiba merapal sesuatu dan angin berhembus dengan kencang seperti ingin menembus masuk ke dalam, membuat pintu kaca di ruang tengah bergetar hebat kala itu. Mbah Kawi kemudian menghentakkan tongkatnya sebanyak 3 kali. Saat hentakan ketiga, hal yang ganjil terjadi dan disaksikan oleh Danu dan Wulan. Prang! Pintu kaca itu pecah. Mbah Kawi terpental, tubuhnya menabrak tembok rumah, membuatnya jatuh terduduk dengan darah yang mulai mengucur dari mulutnya. Mbah Kawi, kenapa Mbah? Tanya Wulan yang segera mendekat ke arah Mbah Kawi untuk melihat keadaannya. Bukan kiriman manusia, tapi ini adalah dendam akibat perbuatan manusia, ucap Mbah Kawi dengan keadaan yang sekarat. Danu kala itu hanya meringis melihat keadaan Mbah Kawi, lalu ia kemudian memalingkan mukanya. Aku cari bantuan dulu, ucap Danu mulai berjalan menuju depan rumah. Dan saat ia membuka pintu, tiba-tiba Danu dikagetkan oleh kehadiran seseorang yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depan pintu rupanya. Siapa kamu? Ngapain kamu ada di depan rumahku? Ucap Danu pada pria yang menggunakan sweater hitam dengan tudung yang menutupi kepalanya. Nggak ingat aku Mas. Sudah lama ya kita nggak jumpa. Mbak Dira di mana? Ucap laki-laki itu yang membuat Danu kemudian mundur perlahan ke arah belakang. Surya, kamu ngapain kesini? Minggat kayak mbakmu yang minggat dari rumah ini. Gak usah pernah kesini lagi kamu, ucap Danu dengan nada tinggi.
Mbak Dira di mana, Mas? Orang-orang di sini juga bingung sama ceritamu yang bilang Mbak Dira minggat. Jujur, Mas. Jujur sama saya, bentak surya yang membuat suasana semakin kacau di rumah itu. Loh, itu laki-laki yang nabur bunga di depan rumah waktu itu, ucap Wulan sambil menunjuk ke arah Surya. Dira udah nggak di sini, Sur. Dira itu sudah pergi, ucap Danu lagi. Bohong. Kamu itu bohong, Mas. Kamu bilang mbakku pergi. Aku mimpi, Mas. Aku mimpi Mbak Dira masih di sini, sedang menangis di gazebo, ucap Surya lagi. Aku nggak bohong. Buat apa aku bohong? Mbakmu itu ribut sama aku, lalu pergi. Dia pergi membawa semua uangku. Jelas Danu lagi. Ribut karena wanita itu kan? Setelah mbakku hilang, bukannya dicari, tapi kamu malah menikah dengan wanita ini, ucap Surya sambil menunjuk Dira. Aku dan Mbak Dira sudah tinggal berdua saja semenjak kematian bapak dan ibu kami. Dan aku titipkan Mbak Dira sama kamu. Ternyata salah. Aku yakin Mbak Dira masih ada di rumah ini, ucap Surya sambil merangsek masuk. Danu pun menahan tubuh Surya sekuat tenaga, namun tenaga Surya kala itu lebih kuat. Danu pun didorong. Dengan sekali hentakan, tubuhnya limbung dan terjatuh. Surya pun kemudian masuk secara paksa sambil terus meneriakkan nama kakak perempuannya. Mbak Dira, Mbak Dira, kamu di mana, Mbak? Trak! Bunyi itu terdengar jelas di telinga sebelah kiri Surya. Laki-laki itu tersadar. Ada yang menancap di pundak sebelah kirinya. Entah apa yang merasuki Danu kala itu. Ia mengayunkan sebuah golok yang langsung saja melukai pundak kiri Surya. Langsung Surya pun jatuh terkapar dengan bersimbah darah. Aku sudah bilang, mbakmu itu sudah minggat, ucap Danu sambil melepaskan golok yang kala itu sedang menancap di pundak Surya, membuat darah mengucur deras membanjiri lantai. Wulan yang kala itu melihat perbuatan suaminya di depan mata kepalanya langsung berteriak histeris, membuat warga di sekitaran rumah pun berlarian menuju rumah Danu. Namun mereka semua hanya bisa tertahan di depan pintu melihat Danu yang kala itu masih menggenggam sebilah golok dengan darah segar yang mengucur. Mas, kamu gila ya? Dia ini bisa mati, Mas, ucap Wulan. Terus kenapa? Aku cuma tidak ingin ada orang lain yang berani masuk ke rumah ini. Apa kalian semua juga mau kayak laki-laki ini? Tanya Danu kala itu pada seluruh warga yang datang. Pak Danu, istighfar, Pak. Yang Bapak lakukan itu sudah melanggar hukum, Pak, ucap salah seorang warga. Hukum? Hukum apa? Aku bisa beli apa itu hukum? Aku kenal siapa orang yang megang wilayah sini. Apa? Kalian semua bisa apa? Ucap Danu kesal. Tiba-tiba saja dari arah gazebo suara itu terdengar kembali. Suara lagu Jawa. Suara itu terdengar jelas, membuat semua hanya bisa terdiam. Lagu itu, nyanyian itu terasa mengerikan saat dinyanyikan dengan suara perempuan yang bergema ke seluruh ruangan. Surya yang mendengar itu pun langsung bangkit dengan memegangi pundaknya yang berdarah. Ia terus mencari sumber suara itu berasal, karena dia paham dan tahu, ya, suara itu adalah suara dari kakak perempuannya, Dira. Sekali lagi suara itu terdengar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba saja Mbah Kawi kala itu melihat kembali ke arah gazebo taman belakang. Perlahan tangannya ia angkat sambil menunjuk gazebo itu, lalu ia berucap, Anak perempuan itu ada di bawah gazebo. Itu membuat semuanya terdiam, entah dari mana. Tapi batin Surya berkata benar, ya, karena sebelumnya di dalam mimpi Surya ia melihat Dira sang kakak menangis di tengah gazebo. Dasar dukun sialan,
Banyak ngomong, teriak Danu yang tiba-tiba saja berlari ke arah Mbah Kawi sambil mengangkat golok yang kala itu masih di tangannya. Melihat hal itu, Surya yang sudah berdiri menabrakkan tubuhnya ke arah Danu yang sedang berlari. Seketika tubuh mereka berdua membentur tembok. Golok yang berada di tangan Danu kala itu terlepas jatuh ke lantai. Warga pun yang melihat itu langsung bergegas masuk. Para warga pun segera menahan Danu yang sepertinya sudah lepas kendali. Suasana pun semakin kacau. Para warga bertanya-tanya apa yang membuat Danu sampai menjadi seliar ini. "Gak usah ikut campur urusanku!" teriak Danu meronta-ronta. Wulan yang melihat sang suami hanya bisa pasrah. Ia ikut bingung dengan tingkah suaminya. Tiba-tiba saja sekelebat cahaya merah seperti tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, menutup matanya. Semua mendadak gelap. Baginya sayup-sayup Wulan seperti melihat bayangan di masa lalu. Di depan matanya ia melihat Danu dan seorang perempuan yang bertengkar dengan hebat, seperti meributkan sesuatu. "Aku tahu, aku bingung, tapi aku harus jujur sama kamu," ucap Danu. "Apa, Mas?" "Jujur, kalau kamu suka sama perempuan itu, sampai-sampai kamu minta izin untuk menjadikan dia istri kedua," ucap perempuan itu. Petir menyambar kencang, hujan turun dengan deras. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku masih sayang kamu, tapi aku juga sayang dia. Tolong pahami aku," ucap Danu sambil berdiri bangkit dari kursinya. "Paham? Hah? Aku itu nggak mau dimadu. Kamu sayang aku tapi kamu sayang dia. Kamu itu kena pelet, Mas. Kamu kena pengasihan. Apapun alasannya aku nggak mau. Aku nggak mau dimadu," ucap perempuan itu lalu melempar kain ke arah meja. "Kamu itu hidup gara-gara aku. Hah? Aku yang bisa menentukan semuanya. Jangan kurang ajar kamu sama aku. Hah? Bisa apa kamu tanpa aku?" ucap Danu emosi. "Mas bisa apa? Hah? Memangnya Mas Tuhan bisa atur-atur hidupku? Aku juga punya hak, Mas. Ingat, Mas, kamu datang ke depan Surya adikku untuk melamarku. Kamu mohon-mohon sama adikku biar bisa direstui kamu." Balok kayu dari sisa-sisa rumah yang habis dibangun itu pun mendarat dengan telak ke kepala perempuan itu. Ia terjatuh dengan darah yang menetes keluar dari kepalanya. "Dasar perempuan gak tahu diri, hah? Mau kurang ajar sama aku kamu, hah?" bentak Danu sambil terus memukuli tubuh wanita itu dengan balok kayu berulang-ulang kali. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulut perempuan itu hingga nafas terakhir pun tak cukup untuk menghentikan Danu yang terus menghujani tubuhnya dengan pukulan dari balok kayu. Hingga akhirnya Danu pun tersadar jika perempuan itu sudah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi. Dira, ucap Danu panik ketika melihat istrinya sudah tidak bernyawa. Secara cepat Danu pun berlari ke arah belakang. Kemudian ia mengambil sesuatu. Ya, Danu kemudian berlari ke kebun belakang mencangkul tanah di tengah-tengahnya. Kala itu hujan masih turun membasahi. Danu masih mencangkul ke dalam tanah, dan setelah dirasa cukup ia pun kemudian menarik jasad Dira, menguburnya bersama air hujan yang turun. Sedikit demi sedikit tanah menutupi Dira. Beberapa hari kemudian Danu pun memesan sebuah gazebo lalu meletakkannya di atas raga Dira dikubur. Dan setelah semua usai, Danu pun menyebar kabar fana pada lingkungan sekitar bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya. Gelap kembali datang. Perlahan mata Wulan terbuka. Secara tak sengaja ia pun baru saja melihat kejadian yang sudah menimpa Dira. Kini Wulan pun menatap nanar ke arah Danu yang sudah dikepung oleh warga. Tubuhnya kala itu ditahan oleh 5 atau hingga 6 orang. Danu sudah tidak bisa bergerak. "Mas, kamu yang bunuh Dira ya? Kamu yang bunuh Dira, Mas," ucap Wulan histeris, membuat semua orang melihat ke arah Danu kemudian berganti ke arah Wulan. "Nah, kamu juga lihat kan? Hah? Tubuh Mbak Dira itu ada di bawah gazebo itu," cecar Surya pada Wulan. Wanita itu hanya mengangguk membenarkan apa yang ditanyakan Surya sambil perlahan tangannya menunjuk ke arah gazebo.
Wulan berteriak dengan kencang. Ia seperti terpukul dengan apa yang terjadi saat ini. Tiba-tiba saja urat wajahnya keluar. Perlahan ada yang mulai keluar dari arah keningnya, dari sebelah kiri, kanan, dan tengah. Jarum emas perlahan keluar dan jatuh ke lantai. Diikuti jarum emas keluar juga yang keluar dari hidung dan dagunya. Mbak Wulan pakai susuk. Itu lihat Mbak Wulan pakai susuk, ucap salah seorang warga setelah itu. Dan Wulan pun jatuh tak sadarkan diri. Mas Danu, bajingan, ucap Surya menutup kekacauan malam ini. Warga pun kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Beberapa warga kemudian melakukan penggalian setelah memindahkan gazebo ke sudut taman. Setelah tanah digali beberapa meter, mayat Dira sudah ditemukan dengan kondisi yang tinggal tulang belulang lengkap dengan daster berwarna merah yang ia kenakan, sama seperti yang dilihat Surya saat dalam mimpinya. Dira pun akhirnya kemudian dimakamkan secara layak di dekat kampung halamannya. Surya akhirnya mau menemui Danu yang sudah mendekam di balik jeruji besi. Danu sudah menyesali atas apa yang terjadi. Pikirannya kalap setelah mendengar penolakan dari Dira atas niatnya untuk menikah lagi. Danu pun juga tidak paham kenapa saat itu pikirannya hanya memikirkan satu orang, Wulan. Wulan dan Wulan. Kini semuanya pun sudah terjawab. Susuk Wulanlah yang menjadi penyebab semua, tanpa sengaja membangkitkan sifat temperamental Danu yang membuat nyawa Dira melayang. Dari balik mimpi, berkali-kali Dira menyampaikan pesan pada Surya, membuat adiknya kembali untuk mencari kebenaran. Kabar terakhir dari Wulan, banyak warga yang bilang ia kini lebih banyak menyendiri di rumah orang tuanya, terdiam dengan keadaan yang memprihatinkan. Wulan, sang kembang desa, kini tak lagi ayu dan berkarisma. Wajahnya nampak layu dan lesu. Sosok ketiga telah membutakan semuanya. Dan sosok ketiga pula yang perlahan mengungkap semua kebusukan yang ada. Nafsu duniawi selalu membawa petaka. Apa yang didapatkan secara serampangan mengakibatkan nyawa yang akhirnya hilang. Tindakan selalu memiliki pertukaran, karma akan selalu ada. Segalanya akan terjawab tuntas. Tetaplah menjadi pribadi yang apa adanya. Janganlah memakai cara-cara licik dalam mendapatkan sesuatu, karena kita sendiri sebenarnya sudah diberikan kemampuan dalam menghadapi dunia yang ada. Semoga bisa mengambil segala hal baik di dalamnya, buang segala keburukan yang ada. Mas Surya berharap kelak tak ada lagi hal seperti ini yang terjadi, karena nafsu dan ketamakan akan mengakibatkan kehancuran dalam hidup. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang luar biasa, dan hikmahnya juga sudah diungkapkan di akhir ya. Hikmah yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah yang baru saja saya bacakan. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang belum subscribe, silakan ya diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton dan yang komen juga, karena kalianlah kami selalu semangat berkarya. Setiap jam 7 malam, di setiap malamnya kami akan upload setiap harinya. Sampai jumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.